Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Aprilia dengan NIM 1122025. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji Fisher dan akan memberi tutorialnya. Yang pertama yaitu pengertian uji Fisher. Fisher test adalah uji eksak yang diturunkan oleh seseorang yang bernama Fisher. Karenanya disebut uji eksak Fisher. Tujuan uji eksak Fisher yaitu untuk menguji signifikasi hipotesis kooperatif dua sampel independen atau untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Pengujian ini merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal jika kedua sampel independennya berjumlah kecil atau biasanya kurang dari 20. Data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel kontingensi 2x2. Uji Fisher dikembangkan oleh Sir Ronald Aymert Fisher, seorang ahli statistik dan genetika dari Inggris. Pada awal abad ke-20, Fisher memperkenalkan uji ini sebagai solusi untuk keterbatasan uji kecil kuadrat yang bergantung pada asumsi distribusi normal dan memerlukan jumlah sampel besar agar valid sebagainya. Uji Fisher menghitung probabilitas kejadian berdasarkan distribusi hipergeometrik yang membuatnya sangat akurat atau eksaks untuk ukuran sampel kecil tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu. Uji Fisher menghitung probabilitas eksak dari distribusi tabel kontingensi 2x2 dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Berikut di bawah adalah rumusnya dengan keterangan ABCD sama dengan nilai frekuensi pada masing-masing sel tabel 2x2. N sama dengan jumlah total sampel. Berikutnya adalah kegunaan uji Fisher. Uji Fisher atau Fisher Action Test memiliki berbagai kegunaan penting dalam analisis statistik, khususnya dalam konteks data kategorikal dan sampel kecil. Secara garis besar, kegunaan uji Fisher dapat dijelaskan sebagai berikut. Hubungan antara dua variabel kategorikal. Uji Fisher digunakan untuk mengetahui apakah terdapat asosiasi yang signifikan secara statistik antara dua variabel yang berskala nominal kategori. Misalnya hubungan antara jenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan hasil tes lulus atau tidak. Yang kedua, alternatif terbaik saat syarat uji chi-square tidak terpenuhi. Jika salah satu sel dalam tabel kontingensi 2x2 memiliki frekuensi harapan kurang dari 5, maka uji chi-square menjadi tidak valid. Dalam situasi ini, uji Fisher menjadi alternatif yang lebih akurat karena ia menghitung probabilitas eksak dari hasil yang diamati. Yang ketiga yaitu digunakan pada ukuran sampel kecil. Uji Fisher sangat efektif ketika data memiliki jumlah sampel kecil atau umumnya kurang dari 20. Dengan sampel kecil, pendekatan distribusi normal seperti pada uji chi-square tidak akurat. Masa pendekatan eksak dari Fisher sangat dibutuhkan. Yang keempat, menguji efektivitas dua perlakuan. Dalam penilaian eksperimental atau komparatif, uji Fisher digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua perlakuan atau intervensi. Misalnya, apakah metode belajar A lebih efektif dibanding dengan metode belajar B. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan statistik dengan menyediakan nilai signifikan p-value yang valid. Uji Fisher membantu peneliti dalam menentukan apakah hipotesis nol atau HO bahwa tidak ada hubungan antar variabel ditolak atau diterima. Berikutnya yaitu langkah-langkah. Definisikan data pada variabel view. Di sini akan dibuat 3 variabel, yaitu hasil ujian, less prival dan frag untuk variabel jumlahnya. Skala data untuk variabel hasil ujian dan less privat adalah nominal, sedangkan frag berskala scale. Berikan kode pada kolom values. Untuk variabel hasil ujian adalah lulus atau tidak. Untuk variabel less privat yaitu ya dan tidak. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS dan langsung ke data view. Setelah ke data view, mari kita masukkan yaitu yang pertama hasil ujian, yang kedua less privat, yang ketiga frag. Setelah itu
langsung ke value dan diisi lulus atau tidak lulus. Setelah mengisi data di data view, kita pindah ke bagian variable view. Di variable view kita memilih yang bagian bawah sendiri, yaitu week case. Setelah di situ ada hasil ujian, les privat dan frag, dan yang frag dipindah ke sebelah kanan. Kita klik yang week case by. Setelah itu pencet OK, dan setelah itu pindah ke analyze. Di situ ada data sendiri, yaitu deskripsi statistik. Di situ ada nomor 4, yaitu crosstalk. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini, dan untuk yang hasil ujian dipindah di sebelah kanan yang bagian atas, dan les privat di kanan yang bagian bawah. Setelah itu di klik statistika dan Chi-square-nya dicentang. Setelah itu di OK. Hasilnya akan keluar, dan di situ kita bisa dicocokkan dengan data yang sudah kita uji tersebut. Jadi outputnya akan muncul seperti di bawah ini. Yang ditandai angka 1 merupakan nilai signifikan p-value yang digunakan untuk uji dua arah, sedangkan yang ditandai angka 2 untuk uji satu arah. Dengan demikian tolak HO karena p-value dari A atau 0,041 sampai 0,05, dan disimpulkan proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa uji Fisher atau Fisher-Exxon test merupakan salah satu metode analisis statistik dan parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, khususnya ketika jumlah sampel kecil dan frekuensi harapan pada salah satu sel kurang dari 5. Uji ini diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher yang menawarkan pendekatan perhitungan probabilitas secara eksak tanpa bergantung pada distribusi normal. Uji Fisher sangat relevan dalam situasi di mana uji Chi-square tidak dapat digunakan secara valid, terutama untuk data jumlah kecil. Selain itu, uji Fisher memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk pendidikan kesehatan dan ilmu sosial. Dalam implementasinya, uji Fisher juga dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat lunak statistik seperti SPSS yang membantu mempercepat proses analisis dan mempermudah interpretasi hasil melalui pemahaman konsep, prosedur, serta contoh penerapan yang telah disajikan. Diharapkan membaca mampu menerapkan uji Fisher secara tepat dan konteks penelitian yang sesuai. Berikut yang saya dapat jelaskan kurang lebihnya. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.